Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul peran nilai dan norma dalam masyarakat. Sebelumnya perkenalkan dahulu anggota kami yaitu dengan saya sendiri Kansama Zairangkuti, ada Amanda S. Lestari, Kiara Margareta Purba, dan yang terakhir Sabarwula Nafau. Next slide. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan masuk langsung ke materi, yaitu kedudukan nilai dalam masyarakat, konsep dan hakikat nilai. Nilai itu berkaitan dengan perilaku manusia. Kenapa? Karena nilai itu menjadi aspek penting yang dibutuhkan oleh manusia untuk berperilaku atau untuk menjalani kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, di sini terdapat dua pendapat ahli mengenai arti dari nilai, yaitu ada Robert yang mengatakan bahwa nilai adalah gambaran tentang apa yang diinginkan, pantas, dan berharga yang mempengaruhi perilaku sosial. Sedangkan ada menurut Pepper, yaitu nilai berkaitan dengan minat, pilihan, kewajiban, kebutuhan, dan orientasi perasaan. Yang dimana minat di sini kayak seperti kesukaan, pilihan, tugas, terus ada kewajiban agama dan lain-lain. Yang mana dari kedua pendapat ahli di atas, bahwasanya nilai adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan akan menjadi acuan atau pedoman mereka untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada definisi nilai dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada Cheng. Cheng bilang kalau misalnya nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam artiannya adalah terdapat hubungan yang harmonis dan kreatif di dalamnya sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia. Sedangkan kualitas dari manusia itu merupakan sifat yang harus dimilikinya. Lalu ada dari Frakena, maaf itu harusnya Prof. Frakena, yaitu dia mengatakan bahwasanya nilai dipakai untuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau worth atau kebaikan atau goodness. Nah, dalam kata kerja yang artinya nilai itu adalah suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Lalu ada menurut Arthur W. Combe, dia bilang kalau nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir atau dibuat umum untuk berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai. Makanya nilai adalah pedoman untuk memilih tujuan atau perilaku yang akan dipercayai oleh seorang manusia. Lalu ada menurut John Dewey, di mana dia mengatakan bahwasanya nilai atau value adalah objek dari social interest, yaitu nilai itu adalah objek utama uh, dari ketertarikan sosial. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu nggak akan lepas daripada nilai, baik itu nilai baik atau nilai buruk. Dan terakhir adalah menurut Lasho, di mana ia mengatakan bahwa nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya. Nah, jika tidak ada dari semua pendapat pandangan ini, bisa disimpulkan bahwa jika tidak ada nilai dalam kehidupan uh, berperilaku manusia seperti itu atau motivasi dalam etika laku, maka itu akan apa ya tidak manusia itu tidak akan memiliki rasa ingin atau motivasi mereka untuk bertingkah laku yang baik seperti itu. Apabila ada nilai di dalamnya, maka itu otomatis menjadi sebuah acuan atau landasan untuk berperilaku sebagaimananya karakteristik dari manusia tersebut yang berbeda dari individu ke individu. Selanjutnya, menurut menurut Prof. Dr. Noto Negoro membagi nilai itu menjadi tiga, yaitu ada nilai sebagai material adalah nilai itu berguna bagi jasmani manusia. Maksudnya adalah nilai itu berbentuk benda. Jadi segala sesuatu yang berguna untuk unsur jasmaninya manusia seperti itu. Lalu ada nilai vital yang berguna untuk manusia mengadakan atau untuk
manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Jadi hampir sama. Nilai vital di sini adalah nilai itu sesuatu yang dapat mendorong atau menyokong segala kegiatan atau aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah nilai sebagai kerohanian, di mana nilai itu berguna sebagai sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan rohani dari manusia itu sendiri. Nah, nilai kerohanian ini menurut Prof. Dr. Notonegoro, dia membaginya lagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran ini asalnya dari unsur akal. Mengapa? Karena kita sudah diberi akal untuk mengetahui mana nilai yang buruk, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang baik, yang di setiap perbuatannya itu terdapat nilai di dalamnya. Sehingga nilai kebenaran ini adalah nilai yang berasal dari akal kita ketika menentukan apakah nilai itu buruk atau baik atau buruk. Lalu ada nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah, rasa seperti itu. Jadi kayak nilai keindahan itu adalah ketika kita mengagumi sesuatu, adalah nilai yang datang dari estetika dari sesuatu, seperti itu. Lalu ada nilai moral atau kebaikan, itu yang bersumber pada unsur kodrat manusia. Jadi nilai-nilai ini tuh tidak boleh bertentangan dengan moral atau kebaikan yang memang sudah menjadi kodrat manusia. Misalnya seperti membantu sesama lain, gitu, menghargai sesama manusia, seperti itu. Lalu ada nilai religius yang mana ini merupakan nilai tertinggi dan mutlak. Kenapa? Karena nilai ini itu merupakan nilai yang turun langsung dari nilai ketuhanan dan memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, serta nilai di dalamnya itu tidak bisa dibantah atau dilanggar sehingga bersifat mutlak. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sistem nilai dalam masyarakat. Eh, Sistem nilai dalam masyarakat ini adalah maksudnya nilai itu adalah nilai inti atau core value. Nah, di mana nilai itu eh, dijunjung tinggi dalam masyarakat gitu. Sistem nilai ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga dia menjadi pedoman tertinggi perilaku seperti itu. Jadi ketika dia ada orang yang menyalahi nilai-nilai inti tersebut, nilai-nilai inti yang memang sudah menjadi pedoman tertinggi perilaku dalam suatu masyarakat, maka akan ada sanksi-sanksi atau hukuman atas pelanggaran nilai-nilai tertentu itu. Makanya nilai ini bersifat sulit diubah karena berakarnya itu dalam budaya, sudah turun-temurun dan tidak bisa serta-merta langsung diubah dalam satu waktu seperti itu. Contohnya eh, istilah banyak anak banyak rezeki. Hal ini pasti sudah apa ya, sistem ini udah diyakini dari sebagian besar masyarakat kita dulu, sehingga eh, misalnya kayak pemerintah membuat pelaksanaan program KB. Nah, program KB ini akan kalah dengan nilai banyak anak banyak rezeki, sehingga program itu tuh akan barulah nampak hasilnya ketika 20 tahun kemudian, ketika masyarakat itu sudah memiliki pandangan yang lebih luas terhadap nilai tersebut. Seperti itu. Next slide selanjutnya. Uh, Selanjutnya adalah hakikat nilai dan perubahannya, yaitu hakikat nilai dan perubahannya. Nah, nilai ini adalah hakikat adalah unsur yang harus atau wajib ada untuk adanya sesuatu. Jadi sesuatu itu diciptakan harus ada hakikatnya dulu untuk apa, seperti itu. Jadi hakikat ini adalah unsur yang harus atau wajib untuk adanya sesuatu, sehingga sulit dipahami jika tidak ada penerapannya, seperti itu. Nah, kita langsung aja eh, langsung aja ke contoh di mana ada lukisan Van Gogh yang dulu tidak dihargai ketika pelukisnya itu masih hidup. Nah, kini bernilai tinggi ketika pelukisnya itu sudah eh, meninggal. Nah, di dalam lukisan Van Gogh ini terdapat nilai-nilai atau cerita di dalamnya, sehingga eh, membuat pandangan penilaian manusia terhadap nilai lukisan tersebut itu berubah. Nah, sebenarnya pada saat itu lukisan Van Gogh itu sebenarnya tidak memiliki
nilai atau tidak memiliki dampak apapun di masyarakat. Tetapi ketika kemudian pandangan masyarakat, pandangan manusia terhadap nilai lukisan itu berubah, ya kan, sehingga kemudian dia dapat merubah juga nilai dari si lukisan itu. Jadi nilainya itu meningkat tinggi dan diagung-agungkan. Nah, ini ada contoh lain juga, yaitu eh, ada juga contoh lainnya itu lukisan Avandi, pelukis dari Indonesia yang nilai lukisannya itu dihargai dengan harga relatif mahal dibandingkan saat ia masih hidup. Nah, hal tersebut itu juga merupakan salah satu contoh berupa bahwasanya nilai itu tidak berubah, tapi cara manusia dalam menilai itulah yang bisa merubah si nilai itu, seperti itu. Nah, ini ada juga contoh selanjutnya. Ini contoh pada kehidupan kita sehari-hari di mana dinilai pendidikan yang sejak dahulu dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, tetap dahulu nilai petani atau pedagang kecil itu sering dianggap kurang prestisius atau kurang berpeluang seperti itu, kurang kurang berpotensi. Nah, kini dengan berkembangnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif, dengan berubahnya penilaian manusia, dengan terbukanya pandangan manusia, generasi sekarang gitu kan, profesi yang dulunya dianggap kurang berpenghasilan atau kurang berpotensi, sekarang dinilai lebih positif dan bahkan dianggap lebih membanggakan daripada profesi lainnya. Nah, bisa kita simpulkan dari ketiga contoh yang telah saya jelaskan, bahwasanya nilai itu tetap, tetapi uh, yang merubahnya adalah cara manusia menilai nilai tersebut, seperti pandangan manusia terhadap nilai tersebut. Nah, yang pada contoh yang pendidikan, yang mana nilai itu tetap. Nah, yang nilai tetapnya itu adalah kerja keras dan pendidikan. Itu pasti sudah penting. Mau seberapapun berubahnya zaman kita, nilai kerja keras dan pendidikan itu akan selalu menjadi utama. Namun, yang berubahnya adalah cara masyarakat memaknai keberhasilan dan status sosial dari kerja keras tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem nilai di dalam masyarakat. Nah, dalam kajian sosiologi, sistem nilai itu dapat dipahami sebagai nilai-nilai inti atau core values yang dianut dan juga dijunjung tinggi oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nah, jadi nilai ini tuh tidak hanya menjadi keyakinan bersama, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan bagaimana seseorang itu bersikap dan juga bertindak dalam kehidupan sosialnya. Menurut William pada tahun 1980, sistem nilai itu tidak tersusun secara acak. Artinya, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu saling berkaitan satu sama lain dan juga membentuk suatu keteraturan atau tata tertib sosial. Misalnya, nilai kejujuran itu berkaitan dengan nilai tanggung jawab dan juga kepercayaan. Jika salah satu nilai ini dilanggar, maka akan mempengaruhi hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian sistem nilai budaya itu juga bersifat mengikat dan juga relatif stabil. Karena nilai tersebut sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat, maka perubahan terhadap sistem nilai itu tidak bisa terjadi secara cepat atau tiba-tiba. Dibutuhkan proses yang panjang dan juga melibatkan perubahan pola pikir masyarakat secara keseluruhan. Kemudian Koncaraningrat itu menyatakan bahwa sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Artinya, sebelum seseorang bertindak, secara tidak langsung ia akan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Apakah tindakannya itu dianggap baik, pantas, atau justru menyimpang? Nah, dengan demikian, sistem nilai itu memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan juga menjadi dasar bagi terbentuknya norma serta aturan yang ada di dalam masyarakat. Next slide. Kemudian di sini ada contoh perubahan nilai. Pada dasarnya nilai itu bersifat tetap dan namun yang
mengalami perubahan itu adalah cara manusia menilai dan juga memaknai nilai tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat terus mengalami perkembangan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Sebagai contoh, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dahulu terdapat pandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Pandangan ini dianggap sebagai nilai yang baik karena anak dipandang sebagai sumber kebahagiaan dan tenaga kerja dalam keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul program keluarga berencana atau KB yang membawa konsep keluarga kecil dan juga sejahtera. Di sini terlihat bahwa nilai tentang keluarga tidak berubah secara langsung, tetapi penilaian masyarakat terhadap jumlah anak mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi sosial yang baru. Contoh lainnya dapat dilihat di dalam bidang seni. Vincent van Gogh itu adalah seorang pelukis asal Belanda, di mana semasa hidupnya dia tidak mendapatkan penghargaan atas karya-karyanya. Bahkan ia hidup di dalam kemiskinan dan karyanya itu dianggap tidak bernilai pada masyarakat di masa itu. Namun setelah puluhan bahkan ratusan tahun kemudian, lukisan beliau itu justru dianggap sebagai karya seni yang sangat berharga dan juga bernilai tinggi. Kemudian hal serupa juga terjadi pada pelukis asal Indonesia yaitu Affandi. Saat beliau masih hidup, karyanya itu belum sepenuhnya diapresiasi seperti saat sekarang ini. Namun setelah beliau wafat, lukisan-lukisannya itu dihargai dengan nilai ekonomi dan juga nilai seni yang jauh lebih tinggi. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai itu tidak berubah, tetapi cara masyarakat menilai dan juga menghargai suatu nilai dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita sebagian dari masyarakat perlu memahami bahwa perubahan sosial tidak selalu berarti perubahan nilai, melainkan perubahan dalam cara memandang dan menilai nilai tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hierarki kualitas nilai. Pada dasarnya, nilai tidak dapat dipahami dengan baik apabila dilepaskan dari konteksnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan secara terpisah-pisah. Setiap permasalahan yang dikaji perlu dilihat dari berbagai sudut pandang agar makna nilainya dapat dipahami secara utuh. Nah, pandangan ini sejalan dengan pemikiran Frondizi yang mengelompokkan kualitas suatu objek ke dalam beberapa tingkatan untuk membantu memahami nilai secara lebih jelas dan sistematis. Yang pertama, itu ada kualitas primer. Kualitas primer merupakan sifat utama yang membuat suatu objek benar-benar ada dan nyata. Tanpa kualitas ini, suatu benda tidak dapat dikenali keberadaannya. Contohnya adalah bentuk, wujud, panjang, berat, dan tinggi. Kualitas primer ini ada yang dapat ditangkap oleh indera atau bersifat material, serta ada pula yang bersifat immaterial seperti akal yang tidak dapat ditangkap oleh indera secara langsung. Yang kedua, ada kualitas sekunder. Kualitas sekunder sendiri merupakan sifat yang menyertai keberadaan suatu objek. Artinya di sini, kualitas ini muncul setelah objek tersebut ada. Contohnya adalah warna, rasa, dan bau. Kualitas sekunder sangat bergantung pada kemampuan indera manusia dalam menangkapnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada kualitas tersier. Kualitas tersier ini merupakan kualitas yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kualitas ini lebih bersifat subjektif dan berkaitan dengan perasaan atau pengalaman batin manusia. Contohnya adalah karisma, rasa takut, kebingungan, atau keanggunan. Nah, melalui hierarki ini kita dapat memahami bahwa nilai tidak hanya dilihat dari aspek fisik yang tampak, tetapi juga mencangkup aspek indrawi dan aspek batania. Dengan demikian, pemahaman nilai menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait norma sosial. Menurut si Robert M. Lawang, norma ini diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Artinya apa? Di sini tuh norma itu semacam aturan
atau pedoman yang jadi acuan bagaimana sih seseorang itu seharusnya itu bersikap di dalam kelompoknya. Sedangkan untuk sosial itu diartikan di sini sebagai hubungan antar individu maupun antar kelompok dalam dia berinteraksi sehari-hari, khususnya itu terhadap masyarakatnya. Di sini ada contoh sederhana yang kami ambil yaitu disiplin kerja. Terus itu ada juga bagaimana kita bisa saling menghargai rekan kerja kita. Terus bagaimana kita bisa jujur dalam membuat laporan kerja, bersikap adil dalam pembagian tugas, tidak ada ketindihan antar tugas, dan bisa bekerja sama dalam tim. Nah, intinya di sini itu bagaimana inti dari norma sosial ini bisa kita pahami bahwasanya norma sosial itu sendiri itu sebagai aturan maupun pedoman yang mengatur bagaimana sih seseorang itu seharusnya bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Next, boleh. Nah, di sini tuh ada beberapa fungsi norma dalam masyarakat. Yang pertama itu ada fungsi mengatur perilaku sosial. Artinya bahwasanya itu kita tahu kan setiap individu itu hidup dengan latar belakang yang berbeda-beda, terus memiliki kepentingan kepribadian yang berbeda-beda. Dengan adanya norma ini tuh setiap individu itu bisa kita sesuaikan, kita sepakati bersama sehingga terciptalah yang namanya itu keselarasan dan kehidupan sosial tadi. Nah, yang kedua itu ada ketertiban sosial. Kita tahu bahwa ketertiban sosial itu tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk melalui kepatuhan tadi terhadap aturan yang berlaku. Misalnya dalam dunia kerja adanya aturan disiplin, membuat sistem kerja itu bisa berjalan lebih terstruktur dan efisien. Dan yang ketiga itu ada memberikan kepastian dalam bertindak. Dengan adanya kepastian ini tuh, setiap orang itu memahami batasan-batasannya dalam bertindak. Ketika seseorang mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian ini juga akan menciptakan rasa aman karena setiap orang itu punya ekspektasi yang jelas terhadap perilaku orang lain. Nah, berikutnya itu ada sebagai alat kontrol sosial. Yang mana alat kontrol sosial ini tuh berfungsi sebagai eh, yang memberikan sanksi ataupun pengendalian agar si individu itu dapat mengontrol apa mengontrol sosialnya dan dengan kontrol ini tuh bisa menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Nah, berikutnya itu yang terakhir itu ada menjaga stabilitas hubungan sosial. Di sini tuh norma membantu membangun hubungan yang saling menghargai dan menghormati. Dengan adanya stabilitas ini tuh setiap ada konflik itu dapat diminimalkan karena setiap orang itu memahami batas hak dan kewajibannya. Sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi norma sosial. Nah, folkways atau kebiasaan. Kebiasaan dan kelaziman yang berlangsung dirasakan dengan adanya kekuatan bersifat standar yang akhirnya secara normal dijalani. Nah, maksud dari sini yaitu norma yang berasal dari kebiasaan kita sehari-hari dan dilakukan secara berulang. Selanjutnya yaitu mempersiapkan petunjuk atau pedoman yang dibutuhkan oleh orang lain untuk menentukan cara yang harus dipilih atau dikerjakan. Jadi kebiasaan ini juga dapat menjadi pedoman untuk orang lain sehingga kita tuh dapat menentukan apa yang harus kita pilih dan harus yang kita kerjakan. Selanjutnya yaitu Folkways ini itu tidak hanya mempengaruhi kebiasaan yang bersifat akhir, tapi juga berpengaruh pada kebiasaan berpikir. Jadi jika kita melakukan kebiasaan itu sehari-hari, maka juga dapat mempengaruhi perubahan pola pikir kita. Selanjutnya yaitu Folkways itu sanksinya itu relatif tidak berat. Jadi jika ada seseorang yang melanggar, itu palingan hanya dikucilkan atau diasingkan atau sanksinya itu lebih ke teguran karena dianggap tidak sopan. Selanjutnya yaitu klasifikasi norma sosial, mores, atau tata kelakuan. Nah, di sini norma yang berkaitan dengan nilai moral dan etika penting dalam masyarakat. Yang dimana tata kelakuan ini sangat penting bagi di kalangan masyarakat. Nah, mores ini tuh lebih dipandang bagian dari hakikat kebenaran karena mores ini lebih penting dari si folkways tadi karena kan folkways itu kebiasaan, sedangkan mores ini termasuk ke tata kelakuan
orang sehari-hari. Selanjutnya yaitu memerlukan kekuatan organisasi peradilan agar petaatan bisa dijamin, sehingga MORS ini termasuk ke dalam aturan yang tidak tertulis. Selanjutnya yaitu sanksi MORS ini itu lebih berat sehingga pelanggaran terhadap MORS selalu disesali. Jadi sanksinya itu dapat berupa kecaman keras atau hukuman sosial. Contoh dari MORS ini yaitu seperti larangan mencuri, larangan berbohong, larangan larangan yang berkaitan dengan tindakan yang tidak bermoral. Oh ya, terkait contoh yang Folkways tadi itu seperti rajin atau kebiasaan kita dalam mengantri dengan tertib, itu menggunakan pakaian yang sesuai dengan situasi. Baiklah, Baik, itu dia presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan. Bagi siapapun yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Amanda, saya persilahkan. baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Jadi saya mau bertanya nih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya tadi. Nah, bagaimana sih kaitan antara kedudukan nilai dan sumber daya manusia? Dan bagaimana jika suatu perusahaan itu menerapkan beberapa norma sosial yang termasuk ke dalam aturan dasar perusahaan dalam merekrut sumber daya manusia? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Baik, kepada Saudari Esther, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan Amanda. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Amanda, yang dimana pertanyaan tadi ialah bagaimana kaitan antara kedudukan nilai dan sumber daya manusia, dan bagaimana jika suatu perusahaan menerapkan beberapa norma sosial yang termasuk ke dalam aturan dasar perusahaan dalam merekrut sumber daya manusia. Yang pertama itu kaitan antara kedudukan nilai dan sumber daya manusia. Menurut saya, nilai itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang dimana nilai ini sendiri berfungsi sebagai pedoman dasar yang menentukan sikap, perilaku, dan cara berpikir karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kemampuan atau keahlian, tetapi juga dari nilai-nilai yang mereka pegang. Nah, ketika nilai itu dijadikan landasan utama, perusahaan akan lebih mudah membentuk karakter karyawan yang sesuai dengan tujuan dan budaya kerja perusahaan. Yang dimana sumber daya manusia ini yang sejalan dengan nilai perusahaan biasanya jauh lebih bertanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan baik. Nah, jika suatu perusahaan itu menerapkan beberapa norma sosial sebagai bagian dari aturan dasar dan perekrutan, maka proses seleksi tidak hanya menilai kompetensi teknis, tetapi juga sikap dan perilaku calon karyawan. Misalnya, norma kejujuran, sopan santun, etika kerja, dan saling menghormati yang dijadikan pertimbangan penting dalam merekrut karyawan. Nah, dengan menerapkan norma sosial ini juga, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan yang diterima mampu berperilaku sesuai dengan budaya kerja yang diharapkan. Hal ini pun dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan minim konflik. Selain itu juga, karyawan akan lebih mudah bekerja sama dan memiliki rasa cukup tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Cukup sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Amanda cukup jelas dengan jawaban yang saya berikan? Iya, cukup jelas. Baiklah, jika sudah cukup jelas, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu dia tadi sudah berakhir sesi tanya jawab dan sesi presentasi. Saya akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.